wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitria, NPM 719212763. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi pertemuan ke-7, yaitu tentang pembukuan pajak. Pengertian dan dasar hukum. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap tahun pajak berakhir. Dasar hukum kewajiban menyelenggarakan pembukuan adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 STTD, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang KUP Pasal 28 Ayat 1, wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. Pembukuan merupakan proses pencatatan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi tentang 1. Keadaan harta, 2. Kewajiban, 3. Modal, 4. Penghasilan dan biaya, 5. Penjualan dan pembelian, 6. Harga perolehan dan penyerahan barang kena pajak atau BKP, dan jasa kena pajak atau JKP. Pembukuan wajib dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas di Indonesia, wajib pajak badan. Pengecualian pembukuan dikecualikan dari kewajiban pembukuan, tetapi wajib melakukan pencatatan adalah wajib pajak OP yang melakukan kegiatan usaha dan atau pekerjaan bebas yang diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma menghitung penghasilan neto, yaitu yang peredarannya kurang dari Rp per tahun. Wajib pajak OP yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan dan atau pencatatan adalah wajib pajak orang pribadi yang tidak wajib menyampaikan SPT. Pencatatan adalah pengumpulan data secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang. Pencatatan dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang penghasilan brutonya di bawah 600 juta rupiah setahun. Tujuan pembukuan atau pencatatan. Tujuan pembukuan adalah untuk mempermudah pengisian SPT, penghitungan penghasilan kena pajak, penghitungan PPN dan PPNBM, mengetahui posisi keuangan dan hasil kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Syarat-syarat pembukuan atau pencatatan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan yang dikerjakan secara teratur mengenai 1. Keadaan kas dan bank, 2. Daftar piutang dan utang, 3. Daftar persediaan barang. Pada akhir tahun, pajak membuat neraca dan laporan laba atau rugi diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, mata uang rupiah, dalam bahasa Indonesia atau bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. Pembukuan dengan bahasa asing dan mata uang selain rupiah harus ada izin Menteri Keuangan. Syarat-syarat pembukuan atau pencatatan yang lain yaitu pembukuan disusun dengan prinsip taat
asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas. Perubahan metode pembukuan dan atau tahun buku harus ada persetujuan Direktorat Jenderal Pajak. Buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain harus disimpan di Indonesia selama 10 tahun. Pembukuan dalam bahasa asing dan mata uang selain rupiah. Pembukuan dalam bahasa asing dan mata uang selain rupiah diperbolehkan setelah mendapat izin dari Menteri Keuangan yang dilimpahkan kepada Direktur Jenderal Pajak, yaitu wajib pajak dalam rangka penanaman modal asing atau PMA, kontrak karya atau KK untuk perusahaan pertambangan, kontrak bagi hasil atau KBH untuk perusahaan pertambangan dan migas, bentuk usaha tetap atau BUT. Wajib pajak yang berafiliasi dengan perusahaan induk di luar negeri. Wajib pajak harus menunjukkan izin kepada Dirjen Pajak paling lambat 3 bulan sebelum tahun buku dimulai atau 3 bulan sejak tanggal pendirian wajib pajak baru. Bahasa asing dan mata uang selain rupiah yang diperkenankan untuk pembukuan ini adalah bahasa Inggris dan mata uang dolar Amerika Serikat. Sanksi dan sanksi pidana. Wajib pajak tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan atau tidak memperlihatkan atau meminjamkan buku atau catatan atau dokumen sebagai dasar pembukuan sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak terutang. Pajak terutang ditetapkan dengan surat ketetapan pajak atau SKP. Mengacu ke pasal 39 Undang-Undang KUP, jika dengan sengaja memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lainnya, sehingga menimbulkan kerugian negara, diancam pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda setinggi-tingginya 4 kali pajak terutama. Pengurang penghasilan bruto. Menurut Undang-Undang PPh Pasal 6 Ayat 1, besarnya penghasilan kena pajak bagi BPDN dan BUT ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya M3 atau mendapatkan, menagih, dan memeliharanya. Penghasilan, biaya pembelian bahan, biaya berkenaan pekerjaan atau jasa termasuk upah gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi pajak, kecuali pajak penghasilan. Disebut juga sebagai biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Penyusutan dan amortisasi iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dalam perusahaan. Kerugian karena selisih kurs mata uang asing. Jika wajib pajak menggunakan sistem pembukuan berdasarkan kurs tetap atau kurs historis, pembebanan kerugian dilakukan pada saat realisasi atas perkiraan mata uang asing tersebut.
Jika wajib pajak menggunakan sistem pembukuan berdasarkan kurs tengah BI, maka pengakuan biaya pada akhir tahun pajak, biaya R&D perusahaan yang dilakukan di Indonesia, biaya beasiswa, magang, dan pelatihan untuk meningkatkan SDM, piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih. Bukan biaya fiskal. Menurut Undang-Undang PPH Pasal 9 Ayat 1, untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan BUT tidak boleh dikurangkan. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian SHU koperasi. Biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, anggota. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali 1. Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan leasing. 2. Cadangan untuk perusahaan asuransi. 3. Cadangan biaya reklamasi untuk perusahaan tambang yang ketentuannya diatur dengan keputusan Menteri Keuangan. Premi asuransi kesehatan, kecelakaan jiwa, diwaguna, beasiswa yang dibayar oleh wajib pajak OP, kecuali jika dibayar pemberi kerja dianggap penambah penghasilan dan bagi perusahaan dapat dibayarkan atau dibiayakan. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natural atau kenikmatan, kecuali makan atau minum bagi seluruh pegawai dan natura atau kenikmatan di daerah tertentu, dan berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan ditetapkan dengan Kep Menteri Keuangan. Natura atau kenikmatan di daerah tertentu adalah di daerah terpencil, di mana natura atau kenikmatan dapat dijadikan sebagai biaya meliputi tempat tinggal, termasuk perumahan bagi pegawai plus keluarga, pelayanan kesehatan, pendidikan bagi pegawai plus keluarga, pengangkutan, fasilitas olahraga bagi pegawai plus keluarga. Selain itu, natura atau kenikmatan yang boleh dijadikan biaya adalah pakaian dan perlengkapan untuk keselamatan kerja, pakaian seragam satpam, antar jemput karyawan, penginapan untuk awak kapal, dan yang sejenis. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau yang mempunyai hubungan istimewa sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan. Harta yang dihibahkan, bantuan, sumbangan, dan warisan, kecuali zakat yang dibayarkan oleh wajib pajak muslim kepada Bazis, sumbangan kepada korban tsunami Aceh, sumbangan kepada GNOTA, pajak penghasilan, biaya untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau tanggungannya, gaji yang dibiarkan kepada anggota persekutuan, firma, persekutuan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham, sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda. Koreksi fiskal terjadi jika peraturan perundang-undangan perpajakan tidak mengakui biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan sebagai biaya atau non-deductible expense. Kondisi penyesuaian atau koreksi fiskal karena beda tetap.
Beda tetap merupakan perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan atau PPh yang sifatnya permanen, artinya koreksi fiskal yang dilakukan tidak akan diperhitungkan dengan laba kena pajak. Dengan kata lain, dalam beda tetap ini, penghasilan dan biaya yang diakui dalam perhitungan laba neto untuk akuntansi komersial tidak diakui dalam perhitungan akuntansi pajak. Contohnya, penghasilan yang menimbulkan beda tetap adalah hibah, sumbangan, dan penghasilan bunga deposito. Adapun contoh biaya yang menimbulkan beda tetap adalah biaya sanksi perpajakan, entertainment atau tanpa daftar nominatif, pengeluaran yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan perusahaan. Karena beda waktu merupakan perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan ketentuan Undang-Undang PPh yang sifatnya sementara. Artinya, koreksi fiskal yang dilakukan akan diperhitungkan dengan laba kena pajak. Dalam beda waktu ini, penghasilan dan biaya yang dapat diakui saat ini oleh akuntansi komersial atau sebaliknya tidak dapat diakui sekaligus oleh akuntansi pajak, biasanya karena perbedaan metode pengakuan. Contoh penghasilan yang menimbulkan beda waktu adalah pendapatan laba selisih kurs. Sementara untuk contoh biayanya adalah biaya penyusutan. Jenis penyesuaian atau koreksi fiskal secara sederhana, koreksi fiskal positif akan menyebabkan laba kena pajak akan bertambah, atau dengan kata mengurangi atau mengeluarkan biaya-biaya yang sekiranya harus diakui secara fiskal. Secara rinci, koreksi positif umumnya disebabkan oleh biaya-biaya yang tidak diperkenankan oleh pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang PPh. Biaya-biaya tersebut diantaranya 1. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya. 2. Dana cadangan. 3. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan. 4. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan. 5. Harta yang dihibahkan, bantuan, dan sumbangan. 6. Pajak penghasilan. 7. Gaji yang dibayarkan kepada pemilik. 8. Sanksi administrasi. 9. Selisih penyusutan atau amortisasi komersial di atas penyusutan atau amortisasi fiskal. 10. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dikenakan PPh final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. 11. Penyesuaian fiskal positif lain yang tidak berasal dari hal-hal yang tersebutkan di atas. 12. Sebaiknya
Koreksi negatif akan menyebabkan laba kena pajak berkurang atau pengurangan PPh terutang. Hal ini disebabkan oleh pendapatan komersial yang lebih tinggi daripada pendapatan fiskal dan biaya-biaya komersil yang lebih kecil daripada biaya-biaya fiskal. 13. Penyebab dari adanya koreksi negatif sendiri diantaranya adalah penghasilan yang dikenakan PPh final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak tetapi termasuk dalam peredaran usaha atau PPh pasal 4 ayat 2. Selisih penyusutan atau amortisasi komersial. Komersial di bawah penyusutan atau amortisasi fiskal dan penyusutan fiskal negatif lain. Rekonsiliasi fiskal merupakan proses rekonsiliasi atas laporan keuangan komersil untuk mengoreksi penghasilan dan atau yang tidak diakui oleh peraturan perundang-undangan perpajakan. Hasil rekonsiliasi fiskal adalah laporan keuangan fiskal. Sekian penjelasan tentang materi pertemuan ke-7 yaitu pembukuan pajak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.